Mut, makasih ya. Karena berkat ide kamu, Tante jadi bisa ketemu lagi sama Dava. Jadinya rasa kangen Tante terobati deh sekarang. Sama-sama Tante. Aku tuh udah lama ngerencanain ini karena aku gak mau ngeliat Tante sedih. Aku pengen ngeliat Tante bahagia. Karena aku udah nganggep Tante itu kayak ibu aku sendiri. Enggak, kali ini aku udah bener-bener kecewa sama sikap papa. Aku ngerasa kok papa bener-bener gak mau ada aku di rumah ini. Makanya aku gak akan pernah balik ke rumah ini, Ma. Gak akan pernah. Tapi Mama jangan khawatir. Aku pasti bakal sering main ke sini. Makanya Mama harus semangat buat belajar jalan. Biar lain kali pas aku kesini, Mama udah bisa aku ajak jalan-jalan. Tapi Mama akan terus berdoa, Dav, buat kamu. Supaya kamu bisa cepat balik lagi ke rumah ini. Kayaknya itu nggak mungkin deh, Ma. Aku udah benar-benar kecewa sama papa. Justru aku tuh berharap suatu saat mama bakal pergi sama aku. Kita tinggal berdua, kita bisa bahagia. Mut, gue titip nyokap ya. Kalau misalnya Mama butuh apa-apa, lo langsung telepon gue aja. Gue pasti langsung jalan. Ya. Mama, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk masuk Tante. Ya. Mbak, ada surat dari kampus. Taruh meja aja, Bi. Kenapa nggak langsung dibaca? Siapa tuh aja penting loh. Setelah melakukan evaluasi berdasarkan absensi harian, tingkat ketidakhadiran saudari Deandra Kalarisa sudah mencapai batasan maksimum yang sudah ditetapkan, sesuai dengan peraturan Fakultas Ekonomi Universitas Harapan Bangsa. Maka dengan ini kami terpaksa memberikan surat peringatan pertama. Jika surat peringatan ini masih diabaikan, maka saudari Deandra harus mengulang kembali mata kuliah yang sudah dilewatkan. Mut, makasih ya. Karena berkat ide kamu, Tante jadi bisa ketemu lagi sama Dava. Jadinya rasa kangen Tante terobati deh sekarang. Sama-sama Tante. Aku tuh udah lama ngerencanain ini karena aku gak mau ngeliat Tante sedih. Aku pengen ngeliat Tante bahagia. Karena aku udah nganggep Tante itu kayak ibu aku sendiri. Makanya Tante harus kuat. Kalau Tante sedih, aku jadi ikutan sedih. Kalau nanti Om Rizal udah jujur, apa kamu juga bakal tetap menganggap Tante ini sebagai pengganti ibu kamu?
Apa kamu juga akan tetap memperlakukan tante sebaik ini, Mut? Tante kenapa? Tante tuh terharu aja sama kata-kata kamu. Mut, apapun yang terjadi, Tante harap kamu masih bisa sayang sama Tante seperti kamu sayang sama ibu kamu sendiri. Karena Tante itu sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama Tante. Tante, aku rebahin? Boleh, makasih ya. Iya. Udah bisa jalan, Tante. Alhamdulillah. Makasih ya, Mut. Sama-sama, Tante. Aku siap-siap ya, mau jalan sama Om Rizal. Ya udah. Hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah kisah Hamlet ini. Any question? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya anggap selesai. Oke, silakan bubar. Thank you. Sampai besok ya. Mahmud, baca lagi itu ya. Pak, Farel, si Diandra mana? Kenapa dia belum masuk kuliah? Kemana dia? Diandra masih dalam suasana berduka, Pak. Dia masih belum bisa ngiklasin kepergian almarhum ibunya. Terakhir saya ketemu Diandra, kondisinya masih down banget. Kasihan sekali dia memang. Diandra itu sebenarnya anak yang ceria. Kamulah, Farel. Sebagai best friend-nya, cobalah kamu bujuk. Kamu kasih dia semangat. Ya berduka boleh. Tapi jangan berlarut-larut. Jangan lupa sama kewajibannya untuk kuliah sebagai mahasiswa. Maksudnya ada kendala sama absensinya Diandra, Pak? Iya. Gimana ya? Diandra itu udah banyak kali absennya. Dan Diandra sudah menjadi perhatian pihak kampus. Kalau sampai Diandra terus-terusan tidak masuk, bisa-bisa dia mengulang mata kuliahnya. Bukan satu aja ini, banyak. Gini, Pak. Mungkin hari ini saya akan coba temuin Diandra. Sekalian bujuk dia. Dan saya minta tolong banget sama Pak Togar. Mohon banget, mungkin Bapak bisa bantu ngomong ke fakultas untuk kasih keringanan ke Diandra, Pak. Oh iya pasti, saya akan usahakan itu. Take it easy. Aku udah harus ke rumah sakit. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hai, Dek. Farel, Hai. Gimana keadaan lo? Secara fisik sih gue baik-baik aja.
Tapi secara fisikis, gue masih sulit buat nerima kalau mama tuh udah nggak ada. Ya pokoknya gue akan selalu dampingin lu kok. Lu nggak sendiri. Makasih ya, Rel. Tapi tuh saya kayak mimpi banget. Kalau mama tuh udah nggak ada. Pasti berat ya buat lu. Tapi ya gue berdoa semoga lu bisa segera ngikhlasin almarhum nyokap. Mama tuh segalanya buat gue, nggak ada yang bisa gantiin mama. Oh iya, gue mau nanya. Lu kapan mau balik ke kampus lagi? Tadi gue ditanyain sama Pak Togar. Karena lu sekarang itu jadi perhatian khusus. Karena belakangan gak masuk terus. Kapan mau kuliah lagi? Aku kangen banget sama kamu, Mbak. Dulu kalau aku ada apa-apa, aku pasti ceritanya sama Mbak Yanti. Tapi sayang, setelah masalah itu terjadi, kita jadi sering ribut, sering berantem. Sampai akhirnya aku harus kehilangan kamu, Mbak. Semenjak Mbak nggak ada, aku janji aku yang akan ngerawat Dava dan membesarkannya, Mbak. Dan sekarang Dava udah besar. Dava adalah anugerah yang terindah buat aku, Mbak. Mah, aku bawain sesuatu yang spesial buat mama. Ini martabak kesukaan mama. Martabak telur Pak Tono. Dava yang selalu bikin aku kuat. Sekarang dia udah kuliah, Mbak. Bahkan dia udah kerja. Dan yang terpenting buat aku, Dava itu sayang banget sama aku, Mbak. Sampai kapanpun, mama itu bakal selalu jadi yang nomor 1 buat aku. Tapi sayangnya, Mbak, Dava sama Mas Rizal nggak pernah akur. Makanya sekarang Aku udah pernah bilang sama papa, jangan pernah sakitin mama. Dava jadi pergi dari rumah. Maafin aku ya, Mbak. Aku nggak bisa jadi adik yang baik buat Mbak. Aku juga nggak bisa jadi ibu dan pelindung yang baik buat Dava. Maafin aku, Mbak. Om seneng banget bisa makan siang bareng sama kamu. Udah lama ya kita kan makan berdua begini. Kok nggak dimakan? Sebenarnya Om mau ngomongin apa soal orang tua aku? Sebelumnya, Om minta maaf sama kamu. Karena baru sekarang Om berani jujur sama kamu soal masalah ini. Soal apa, Om? Sebenarnya Om adalah ayah kandung kamu, Mutiara.